juga. Dari dulu emang pengen banget pergi ke sana, tapi kan ya kita semua tahu lah ya bahwa di sana kan kita taunya bahwa lagi ada konflik, lagi saudara-saudara kita benar-benar dimusnahkan lah sama mereka gitu ya. Satu sisi pengen, satu sisi takutnya tuh kayak balance gitu, 50-50 gitu. Nah, pas waktu ditawarin diajakin untuk yuk mau ke Aqsa nggak gitu kan, itu kita kayak ya udahlah Bismillah aja gitu, mungkin ini kesempatannya nih buat kita bisa ke Aqsa. Kadang Allah 3 hari sebelum berangkat anak-anak kita sakit, masuk rumah sakit. Itu kita udah bingung, sampai mikir gini, apa ini pertanda kali ya sebenarnya kita tuh nggak boleh kesana kali, dia gitu-gitu. Mungkin kita belum boleh kali, entar kalau misalnya kesana mungkin kita ada apa-apa gitu-gitu. Tapi kita masih ikhtiar, maksudnya ya kalau misalnya anak-anak sehat, sembuh, ya udah berarti Allah udah kasih jalan. Masa anak-anak udah sehat kita masih nggak mau pergi juga, padahal udah ajakan gitu. Akhirnya di hari H kita tuh berangkat jam 9 malam, jam 3 sore anak-anak keluar dari rumah sakit. Nah, jadi ya di situ ya udah kita langsung ya udah Bismillah, berarti ini Allah ngasih izin kita untuk jalan, langsung packing jalan. Tapi di saat yang lain misalnya ke Korea, ke Jepang, Wah itu malah kemarin kita baper ya, ibaratnya ini keberuntungan sih bisa ke sana karena satu banyak persepsi yang kemudian berbeda ya, bahwa memang kan orang menyangka lagi konflik di Palestina gitu berbahaya semuanya kan, ternyata Gaza dengan Aqsa jauhnya bedanya 80 kilo, jadi ya hampir Jakarta Bandung nggak sampai gitu ya, tapi memang dua teritori yang berbeda. Nah ibu kotanya yang mengokupai Palestina ini ada di barat ini, jadi nggak mungkin terjadi apa-apa kalau perang itu. Ibu kotanya kan di sana, ibu kotanya mereka yang jaga. Nah, ketika ke sana justru semua pelajaran sirah, agama, segala macam itu semuanya ada di sana. Jadi ketika kita ke sana tuh ya ampun, semua yang kita pelajaran ini semuanya awalnya di sini gitu. Nah, itu yang menarik. Semua kisah Nabi ya. Dan kelihatan orang Indonesia, mereka tuh kayak seneng banget. Saya jalan di bola wah Indonesia gitu. Karena mereka taunya orang Indonesia tuh baik-baik gitu loh. Terus kita lihat tuh lumayan paling banyak yang bersedekah buat mereka. Jadi lumayan banget kita tuh kayak ditunggu-tunggu banget sama mereka. Jadi kenapa pilih itu ya itu dia tadi, di Quran juga disebutin kita harus datang ke 3 tanah suci ini kan, ada Makkah, Madinah, sama ya Aqsa gitu. Nah masa kita udah pergi kemana-mana udah macam-macam tapi ke Aqsanya masih belum dapat. Nah jadi menariknya itu ya, mereka nggak kenal gitu, ketemu yuk makan di rumah saya, ya kayak saya mau jamu, makan yuk makan, terus kita tahu dia nggak punya apa-apa gitu, tapi dia mau jamu makan gitu, ketemu mau ini, kita lagi jalan mau diantar pakai motornya dia, tolong kamu lagi bawa kamera ya, tolong kasih tahu dong temen yang di sana suruh kesini nggak bahaya gitu kan. Nah, karena orang Palestinanya sendiri kan ya boleh sholat di situ, yang anak mudanya, jadi yang bisa bikin masjidnya rame cuma pendatang jamaah-jamaahnya aja gitu kan. Nah di situ ada juga mungkin yang jadi pada takut atau juga salah persepsi mengenai yang nggak mau datang ke sana, jadi teman-teman tempat sepi gitu. Masjid ini lagi banyak diomongin di dunia, lagi viral kan ibaratnya karena diperebutkan, malah yang datang sedikit. tapi ketika diikuti sama Untuk di lapangan 4, pertandingan antara Muhammad Putra Setia dan Dwi Handa melawan Darren Kaiser dan gimana Erika kan kita Putri tahu ya bahwa dimenangkan oleh Muhammad Putra mereka lagi Setia dan mayoritas Dwi lah Handa bedanya Putri ya. dengan skor Teritori mereka 4-1. yang benar mereka ngejagain, terus orang yang benar-benar diliatin, dan pas banget kita pas datang itu ada orang, mungkin orang ya bukannya Arab lah gitu ya, dia mau masuk ke dalam masjid itu ditahan dan itu dia dikerumunin sama langsung tentara-tentara. langsung di macam-macam Ya, gitu kan. Kita udah Terus jalan kita mau gitu lewat, kan. nah terus tiba-tiba Mas Ari kayak sok-sok turis, Untuk sorry, kedua, this way, pertandingan Gitu kan, antara maksudnya Sandi posisinya. Prasetyo dan Irma Rismayanti melawan Roger dan Wanda dan Where are you from? Cipralisa Gitu kan. dimenangkan Sandi Prasetyo dan Irma Rismayanti dengan skor 4-0. Sebenarnya ya mungkin karena berita yang beredar bahwa mereka tuh kejam gitu kan, tanpa belas kasihan sama orang ya. Tapi di situ pas kita ke situ justru sebenarnya mereka ini anak-anak ABG yang lagi wajib militer, megang senjatanya aja gemeter sebenarnya. Tapi mereka tipikal yang emosian kan, maksudnya masih anak-anak muda kan emosinya belum balance lah gitu. Pemimpinnya yang ngegas gitu ya, kita nggak usah cari masalah lah gitu kan. Jadi ya kita yang penting Nating tulus lah, kalau kenapa presiden juga kan ya dapat pahalanya besar gitu kan. cuma yang Tapi jangan nyari gara-gara. Benar. Cuma lucunya adalah setiap kali kita lewat tuh kayak
sosok kayak nggak lihat gitu, kayak sosok chill, santai, tapi serem banget gitu. Tetap lah pasti ada. Ya iyalah, mereka bawa senjata aja di sini terus gitu. Dan saya kan. punya cara bagaimana caranya nggak dapat gambar mereka tanpa harus ketahuan. Jadi lewat pakai kamera. dapat gambar. Jadi ini bisa kita jadiin bercandaan kan gitu. Tapi gimana ya, di situ justru malah ketika bisa berada di situ jadi kelebihan khusus karena rasanya kan nggak semua orang bisa kan. Iya benar. Karena sepanjang kita traveling satu-satunya yang imigrasinya lama banget itu di situ. Lama selama-lamanya itu ada. Tapi kita kan kadang nggak bermasalah. Kalau bermasalah lain cerita. Kita nggak bermasalah aja tapi lama banget prosesnya. Hampir berapa lama? Berjam-jam kah? 2 jam ya deh. 1,5 lah. 1,5 2 jam. Tapi kita tuh bersyukur banget karena kan kita rombongan tuh 2 bis gitu kan. Alhamdulillah kita lolos semua tuh. Dan itu dengan pertanyaan yang bermacam-macam, bervariasi banget gitu. Ada yang ketemu sama orang imigrasinya santai, yang nggak terlalu neko-neko nanyanya lewat. Ada yang sampai harus ditahan banget. Jadi benar-benar random, serandom-randomnya. Jadi kita nggak bisa tuh kayak, walaupun visa udah di tangan, belum tentu kita juga bisa masuk si bordernya. Jadi ya kayak gitu. Nah dan ternyata pas udah masuk nih di tanah ribat itu kan, kita pikir udah langsung ketemu Aqsa doang gitu. Karena itu masih 5-6 jam lagi ya. Ya itu sama halnya kayak apa yang terjadi di Yerusalem tuh, di Aqsa itu, sama di tempat Rafah sama Gaza. Itu masih sekitar 2 jaman lagi. Jadi orang-orang nanya, lo lihat nggak sih ada bom lewat-lewat di atas langit atau segala macam? Enggak sih. Tapi Jadi, truk-truknya lewat. truk-truk kemanusiaan itu ada, tapi nggak lewat Yerusalem. Jadi di sana bener berasa beda banget sih, hawanya tuh beda. Di sana mungkin kalau kita biasa di Mekah, Madinah, umroh, haji gitu ya, semua orang beramai-ramai mendatangkan masjid dengan beberapa saf sampai penuh-penuh sampai keluar masjid. Ini tuh cuma kayak 2 saf doang, terus sepi. Terus selesai kita misalnya habis subuh suruh keluar tuh udah sepi, masjidnya udah mulai tutup lagi. Jadi apa ya, sedih karena ya itu tempat kiblat pertamanya orang Islam gitu kan. Jadi sayang banget kalau misalnya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa bantu apa-apa, berjuang di sana buat mereka, terus kita nggak mau ngeramein masjid juga kan, kasihan gitu. Karena rasanya tuh kita kayak pakai headphone. Misalnya bisa datang ke sana, kita tuh kayak pakai headphone, nggak tahu di luar lagi konflik, lagi masalah. Kita udah kayak me time aja ya sama Allah ya. Kalau di situ udah kayak duk aja gitu udah kayak tenang, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, Terus yang serunya kita di situ kan karena sejarah Nabi ya, sejarah Nabi, semua Nabi itu dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, pokoknya semua Isa, Nabi sebutin deh ada. Nah dan kita tuh benar-benar datang ini makomnya apanya, jadi kan kayak benar-benar penelusuran tuh, aduh masya Allah banget deh. Jadi di sana tuh Yang baper Nabi Ibrahim ya? Nabi Ibrahim. Terus juga kita ke Bukit Tursinai kan, dari sini yang ada di Atin kan, surat Atin yang gimana ada sapi emas. sapi emas. Jadi semua lengkap banget. Jadi buat yang mau, ayo deh harus. Pertama kali menginjak di Masjidil Aqsa ya. Kan kalau di Mekah, Madinah kan sudah biasa. Kalau di Aqsa sendiri pertama kali apa sih yang terpikir? Oh. Ketika menginjak? Sama Baper feelnya kayak sih. kita pertama lihat Ka'bah ya kayaknya ya. Ya. Karena kalau kita kemarin pas banget sholat pertamanya itu pas subuh. Jadi dari malam terus kita kan emang dia tuh kan kita masuk ke dalam Aqsa tuh harus masuk ke masjidnya dulu. Jadi masih jauh gitu perjalanan kayak masih 15 menit dengan jalanan tuh yang bener-bener batu-batuan gitu kan. Jadi pas masuk tuh kayak kan warna emasnya tuh terang banget gitu ya. Jadi kayak baru intip dikit-dikit tuh kayak, ya ini Aqsa. Dan kita belum tahu bahwa ternyata ada 2 masjid, ada Dom Afrod, ada Masjid Qibli. Jadi kita sendiri tuh kayak masih, ya Allah sebegitunya indah banget. Aduh rasanya ya. Kebawa dengan suasana zaman Nabi nggak sih? Dengan suasana di Masjid Aqsa. Oh, kalau di sana kalau kita ya maksudnya rasanya kayaknya bapernya karena apa? Dulu Rasulullah pernah Ya sholat jadi di sana. benar. Ini kayak center of the universe lah awalnya kan. Iya. Karena ini batu yang ada di masjid itu kan jadi perebutan. Orang-orang sana percayanya the gate of heaven gitu, pintu menuju surga di situ kan gitu. Karena mereka melihat juga Rasulullah itu kan dari Isra Mi'raj dari batu itu ke langit. Nah mereka percayanya Nabi Adam waktu anaknya mengirim persembahan di situ. Nabi Ibrahim katanya, waktu bagi mereka menyembelih waktu Ishak. Ishak di situ. Nabi Musa waktu dia mau ke Nabi situ walaupun belum masuk tapi dia pengen memperebutkan ininya apa?
Ten Commandment-nya dia, yang 10 perintah Tuhannya itu ditaruh di tabut itu kan. Petinya ada di dalam, di kotak di dalam batu itu. Terus kemudian Nabi Nuh juga lagi habis dari kapal lautnya mendarat, bersyukurnya ininya di situ. Jadi seolah-olah Raja Daud juga di situ ya. lah Raja Daud ngebangunin Raja Daud, kemudian Solomon di situ juga bikinnya. Jadi itulah makanya di perebutan tempat, kemudian nabinya juga di sana juga gitu kan, 18 dari 25 di sana. Makanya banyak banget ya, banyak banget cerita nabi di situ. Jadi kita tuh kayak kita datang ke tempat masjid yang buruk diikat gitu-gitu. Jadi komplit lah. Dan tembok ratapan Tembok juga. ratapan. Jadi paham gitu bahwa Kita pas waktu ngeliatin tembok ratapan kan ke daerah Yahudi itu berarti kan. Kita masuk ke sana cuma lihat doang karena kita nggak mungkin masuk ke sana. Itu ada orang-orang Yahudi lagi duduk-duduk gitu. Pas kita datang langsung dinyanyiin loh. nanya bener. Nyanyi lagu Yahudi. Nggak ngerti apa kan kita bodo amat. Ya bodo amat juga. Tapi sempat ada mungkin intimidasi dari tentara Israel pas di sana. Intimidasi sempat namanya penjaga ya dia penjaga. Tapi mananya doang. Nanya. Sejauh ini mereka aman sih, maksudnya karena kita turis mereka nggak terlalu berani, dan yang takutnya itu adalah kalau misalnya dokumen-dokumen kita hilang itu aja. Jadi kalau di sana benar-benar harus jaga banget karena kita kan nggak ada hubungan diplomatik Jadi kan. hilang berat kalau nggak Iya. berkas hilang. Karena kemarin sempat ya ada satu jamaah kita tuh yang tiba-tiba katanya hilang, wah itu kita udah serem karena takutnya kita nggak bisa keluar semua kayak gitu sih.